Surah Muhammad bahasa Arab adalah surah ke-47 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 38 ayat. Nama Muhammad sebagai nama surah ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat 2 surah ini. Pada ayat 1, 2 dan 3 surah ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa oleh Muhammad merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti yang hak, diterima Allah semua amalnya, diampuni segala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan, amalnya tidak diterima, dosa mereka tidak diampuni, kepada mereka dijanjikan azab di dunia dan di akhirat. Surah ini dinamakan juga dengan Al-Qital yang berarti peperangan, karena sebagian besar surah ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya, serta bagaimana seharusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. Asbabun Nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, adapun yang dimaksud dalam ayat, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka, adalah penduduk Quraisy Mekah, sementara yang dimaksud dalam ayat 2, dan orang-orang mukmin dan beramal saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, adalah orang-orang Ansar. Asbabun Nuzul. Tentang satu tadi, adapun yang dimaksud dalam ayat, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, dari Qatadah diriwayatkan, menurut informasi yang sampai pada kami, ayat ini turun pada saat terjadinya Perang Uhud. Pada saat itu, Rasulullah tengah berada di lereng bukit, setelah banyak di antara pasukan kaum muslimin yang terluka dan terbunuh. Ketika itu orang-orang musyrik meneriakkan, terpujilah Hubal. Sementara umat Islam membalasnya dengan teriakan, Allah lebih terpuji dan agung. Orang-orang musyrik lalu berkata, sesungguhnya kami memiliki Al-Uzza sementara kalian tidak. Rasulullah lantas berkata kepada para sahabatnya, katakanlah, Allah adalah pelindung kami sementara kalian tidak memiliki pelindung. Sesungguhnya orang-orang yang saat ini meninggal tidak sama statusnya. Mereka yang terbunuh dari pihak kami tetap hidup di sisi Allah dan mendapat limpahan rezeki, sementara orang-orang kalian yang terbunuh akan diazab di neraka. Asbabun Nuzul. Abu Ya'la meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, tatkala Rasulullah berada di dekat Gua Sur, setelah keluar dari Mekah, beliau lantas menatap ke arah Mekah seraya berkata, engkau adalah negeri yang paling saya cintai. Sekiranya pendudukmu tidak mengusir saya, niscaya saya tidak akan keluar. Lantas Allah menurunkan ayat ini. Asbabun Nuzul. Ibnul Munzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij yang berkata, orang-orang mukmin dan munafik sama-sama berkumpul di majelis Rasulullah. Adapun orang-orang beriman maka mereka dengan serius mendengarkan dan menghayati apa-apa yang disampaikan Rasulullah. Hal ini berbeda dengan orang-orang munafik yang hanya sekedar mendengarkan, namun tidak menghayatinya. Itulah sebabnya, ketika telah berada di luar, mereka lantas bertanya kepada orang-orang mukmin, apa yang tadi hai Rasulullah katana. Terhadap sikap mereka tersebut, turunlah ayat ini. Asbabun Nuzul. Ibnu Abi Hatim dan Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Salat meriwayatkan dari Abu al-Aliyah yang berkata, pada awalnya, para sahabat Rasulullah berpendapat bahwa dosa tidak berdampak pada keimanannya selama seseorang telah mengucapkan syahadat. Tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana sebuah amal saleh tidak diterima jika pelakunya mempersekutukan Allah. Setelah itu, turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Barulah kemudian mereka merasa cemas bahwa dosa akan dapat menghapus kebaikan yang dilakukan.